Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senadyan nggonku mlaku ana juranging pati, raweti mring bilahi. Saben dina aku dikatekno, ra kurang apa-apa. Hatiku ayem tentrem, dituntun dalan kang bener, marga saka asmane. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senadyan nggonku mlaku ana juranging pati, raweti mring bilahi. Saben dina aku dikatekno, ra kurang apa-apa. Hatiku ayem tentrem, dituntun dalan kang bener, marga saka asmane. Gusti kang dadi panghiburku, nalika aku kesusahan, atiku disentosake ngadepi karibetan gedhe. Gusti kang dadi pangungsenku, keselamatan uripku. Kula tetep setya dateng daleme Gusti, sakniki selaminya. Gusti kang dadi pangayomku, aku ra bakal sumelang. Senadyan nggonku mlaku ana juranging pati, raweti ing bilahi. Saben dina aku dikatekno, ra kurang apa-apa. Hatiku ayem tentrem, dituntun dalan kang bener, marga saka asmane. Gusti kang dadi pangliburku, nalika aku kesusahan, atiku disentosake ngadepi karibetan
kang dadi panggung sendung keselamatan uripku. Kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selambinyo. Haleluya. Tetap setia dateng daleme Gusti saniki selambinyo. Kula tetap setia dateng daleme Gusti saniki selambinyo. Yang Maha Besar, yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dalam ibadah live. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Berjumpa kembali dengan penuh semangat dan sukacita karena kita dipanggil untuk melayani. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu, kiranya tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, serta dipenuhi dengan anugerah-Nya yang melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari setiap kita mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani tidak hanya di gereja, tidak hanya di belakang mimbar, tapi di dalam seluruh segi kehidupan kita. Setiap kita yang sudah percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita melayani dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, mari saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Pujian ini sudah Bapak, Ibu, Saudara ya sudah sangat familiar ya. Dan Bapak Ibu yang sudah bisa, mari dengan segenap hati memujikan. Yang belum ya, atau mungkin yang masih setengah-setengah bisa, kita bersama-sama belajar dan kita akan memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan
semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Kita pujikan kembali, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah hidup kita ini rindu selalu menyenangkan hatinya, menjadi anak kesayangan, menjadi hamba yang setia, melakukan setiap tugas dan kewajiban yang diembankan kepada kita. Bapak Ibu, mari jangan kita buang-buang waktu dengan percuma. Biarlah setiap waktu itu berharga, karena setiap jerih lelah pelayanan kita semua tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan segenap hati kita melayani Tuhan dengan cara menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Kembali dengan segenap hati katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu.
sekarang perhentian tak akan. Dan sekali lagi dengan segenap hati, haleluya, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Katakan engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, haleluya. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan ditinggikan Tuhan, haleluya. Ia namaste, ina namaste, ika namo, haleluya, ina namaste. Terpuji namamu, mulia namamu, Allahku yang hidup, Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab selalu ada waktu untuk berada di hadirat-Mu. Terima kasih, Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah live. Dan juga saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti tayangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap waktu, setiap apa yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi. Jikalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua. Roh Kudus, roh yang tak terbatas, Engkau bergerak, Engkau menjamah setiap hati.
sehingga membuat hidup kami lebih berarti. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sungguh senang Bapak Ibu bisa terus bersama-sama di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kami bersyukur karena kesetiaan Bapak Ibu membuat kami tim CKI Mana Eklesia lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh dan keteladanan tentang sikap kerendahan hati di dalam melayani. Dengan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam tayangan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang melayani Tuhan dengan rendah hati. Bapak Ibu, kita akan belajar ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan membaca dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Dipersilahkan. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop-perikop ini Rasul Paulus mengajak setiap kita semua, khususnya para hamba-hamba Tuhan dan juga aktivis ya, gereja yang terpanggil untuk melayani Tuhan harus memiliki ciri-ciri atau sikap ya, yang rendah hati di dalam melayani Tuhan. Sebab pelayanan yang hanya didasarkan kepada pengetahuan, pengalaman, ya, seringkali hanya sampai kepada telinga orang-orang yang mendengar, tapi tidak sampai ke dalam hati. Tetapi pelayanan yang disertai dengan kerendahan hati, keteladanan kasih, yang tulus ikhlas, akan menyentuh setiap hati, walaupun tidak memerlukan pujian atau pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika kita melayani dengan kerendahan hati, maka setiap pelayanan kita memiliki makna, memiliki arti, dan itu menyukakan hati Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para aktivis yang melayani. Karena setiap kita harus memiliki sikap ini. Jikalau tidak, maka sesungguhnya pelayanan kita hanya sebatas formalitas. Wah, ini kayak sebuah lagu ini yang lagi ngetren saat ini. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Nah, kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, melayani dengan kerendahan hati harus selalu berada di dalam Kristus. Kita akan membaca
dari Filipi pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dipersilahkan. Yang 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap hamba-hamba Tuhan, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan harus memiliki kriteria ini. Pelayanan di dalam kerendahan hati, pasti pelayanan itu berpusatkan kepada Kristus. Karena di luar Kristus sesungguhnya pelayanan kita hanya sebuah rutinitas yang dijalankan karena tugas yang diberikan baik oleh lembaga gereja atau oleh gembala sidang dari gereja lokal. Atau jadwal yang sudah tersusun, entah itu selama 1 minggu, 1 bulan, atau sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang melayani di dalam kerendahan hati, selalu pelayanannya itu berpusatkan pada Kristus. Karena pelayanan yang berpusatkan kepada diri sendiri, kepada pengetahuan, kepada cakapnya berbicara, ya, pelayanan itu pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil. Pasti kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para aktivis yang mengambil aktif di dalam pelayanan, suatu saat akan mengalami titik jenuh. Suatu saat kita ini akan bosan. Kita akan kehilangan api dari pelayanan itu. Oleh karena itu, kalau pelayanan kita ada di dalam Kristus, sumbernya adalah Kristus, pelayanan kita akan selalu digairahkan. Sehingga kita bisa menyentuh hati orang-orang yang kita layani. Sekalipun mungkin secara pribadi kita tidak mengenal secara dekat, tetapi karena secara roh kita memenuhkan kebutuhan dari orang-orang yang kita layani, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu, ketika pelayanan itu berpusatkan kepada Kristus, maka itu juga untuk menghindarkan perpecahan, perselisihan, pertengkaran. Karena pelayanan yang berdasarkan dengan kemampuan diri sendiri seringkali tidak sesuai dengan keinginan hati banyak orang. Atau jemaat yang Bapak Ibu Saudara layani. Pasti akan dilihat cacat dan kurangnya. Pasti ada banyak kelemahan di sana. Tetapi ketika pelayanan kita ada di dalam Kristus, semua kekurangan, kelemahan yang kita miliki, kita bawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melengkapkan setiap kekurangan kita sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar adalah firman Tuhan yang murni. Injil kebenaran, bukan pengalaman dan pengetahuan atau fasih dari lidah kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Dan pelayanan yang ada di dalam Kristus itu selalu diawali dengan roh. Sehingga itu akan membangkitkan rasa atau semangat yang patah dari orang-orang yang kita layani. Dan mereka akan juga merasakan kedamaian, ketenangan, merasakan kasih yang dialirkan. Karena sesungguhnya kasih yang dialirkan itu berasal dari Kristus, bukan dari diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Sehingga seluruh jemaat akan merasakan, bahkan mereka pun juga akan terlibat di dalamnya. Sehingga mereka akan membangun interaksi satu dengan yang lain.
mereka juga akan berbagi kasih. Seperti yang dikatakan, ya. Kita baca ayat yang kedua. Dipersilahkan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, yang pertama pelayanan yang ada di dalam Kristus itu memiliki kesehatian, sehati sepikir. Yang selanjutnya, dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Kasihnya satu, yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Kalau kasihnya Tuhan Yesus tidak akan pernah habis dibagikan kepada semua orang. Dan itu akan terus mengalir. Ya, karena pusatnya adalah Kristus. Yang selanjutnya, satu jiwa. Satu jiwa. Ya, seperti ini salam dari tim klub sepak bola Arema, satu jiwa. Gitu ya. Jadi memiliki satu kebersamaan yang begitu kuat di dalamnya. Terus? Satu tujuan. Satu tujuan. Tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Membuat pelayanan akan semakin diperluas ya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terus? Satu tujuan. Ya. Jadi mari kita membangun pelayanan ini bukan berdasarkan karena kepandaian kemampuan manusia, tapi karena Kristus yang menjadi sumber dan pokok dari pelayanan itu. Sehingga setiap kita dapat memiliki kesehatian, kesatuan, tidak satu kasih, satu tujuan, ya, satu jiwa, luar biasa. Yang kedua, melayani dengan kasih. Kita akan membaca ayat yang ketiga bagian A, dipersilahkan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, melayani Tuhan dengan kerendahan hati itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kepentingan siapa yang kita utamakan? Kepentingan Tuhan, kepentingan orang lain yang kita layani. Memang itu tidak mudah. Memang ini diperlukan sikap penundukan diri yang kuat. Tidak mudah untuk melayani ya Tuhan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Karena rata-rata orang yang melayani Tuhan memang tidak semua. Tapi kebanyakan orang yang melayani itu mencari kepentingan diri sendiri. Apa itu kepentingan sendiri? Tentunya berkat secara jasmani. Tentunya popularitas. Tentunya kedekatan dengan orang-orang yang dilayani. Supaya kalau kita ada masalah kesulitan, kita bisa ya, menyampaikan mungkin permohonan untuk pertolongan dan sebagainya. Ada banyak kepentingan. Kalau pelayanan kita tidak didasari dengan kerendahan hati, maka pelayanan-pelayanan yang kita lakukan akan syarat dengan kepentingan. Karena kepentingan atau sikap egois itu akan menghancurkan pelayanan atau akan melumpuhkan gereja lokal. Sehingga pelayanan tidak bisa berkembang, pelayanan tidak bisa menjangkau banyak orang. Pelayanan itu cenderung stagnan dan jalan di tempat, atau hanya sekedar rutinitas yang dijalankan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Tapi kita mendahulukan kepentingan orang-orang yang kita layani terlebih kepentingannya Tuhan. Agar pelayanan yang kita lakukan sesederhana apapun, sekecil apapun, mungkin jumlah orang yang kita layani itu bisa dihitung dengan jari. Tapi ketika kita melayani, mengutamakan Tuhan dan juga kepentingan orang lain yang kita layani, sesungguhnya pelayanan kita ini sudah menanamkan sesuatu yang besar. Karena yang kita tanam itu bukan investasi uang ya dengan jumlah yang besar,
tetapi kita ini sedang menginvestasikan ya, yang sifatnya roh, yang itu akan berdampak kepada kehidupan kekal. Bukan hanya untuk ya dilihat atau dipuji manusia, tetapi sesungguhnya kita ini sudah meletakkan dasar yang kuat di dalam setiap hati orang-orang yang kita layani. Jikalau itu terjadi sungguh luar biasa, maka pelayanan kita akan memiliki dampak yang sangat besar dan sangat luas. Mungkin awalnya itu kecil dan rasanya kok tidak bisa cepat ya berkembang. Tapi ketika kita tekun terus melayani tanpa pamrih, maka pelayanan itu makin lama akan makin terasa, makin kelihatan dan akan terus menyebar. Tidak hanya di dalam jemaat lokal, tapi kepada orang-orang lain yang Bapak Ibu Saudara temui, yang Tuhan izinkan kita untuk layani. Tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lebih jauh, bahkan sampai ke seluruh negeri ini dan bisa-bisa sampai ke ujung bumi. Sungguh itu luar biasa. Nah, melayani Tuhan dengan rendah hati. Yang ketiga, kita akan baca ayat yang ketiga bagian B, dipersilahkan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan dengan kerendahan hati yang ketiga itu mengutamakan kepentingan orang lain. Susah memang, ya, tidak mudah memang. Tapi jikalau itu dikerjakan, maka sungguh Bapak Ibu, benih yang ditabur yaitu firman Tuhan pada waktunya itu akan bertumbuh tanpa kita sadari, itu akan berbuah-buah. Mungkin yang kelihatannya kok lama waktunya, tapi ketika dengan ketekunan seperti seorang petani yang tekun mengerjakan sawahnya, ladangnya, menanam benih dengan tidak ya, putus asa, tapi tekun merawatnya, menjaganya, sampai benih itu bertumbuh menjadi tunas, menjadi batang, berdaun lebat, pada akhirnya akan mengeluarkan buah-buah, bulir-bulir, biji-biji. Tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Dan biarlah gairah untuk melayani Tuhan dengan semangat kerendahan hati ini akan selalu terwujud di dalam diri setiap kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Apa yang Rasul Paulus ajarkan di dalam ayat-ayat ini? Melayani dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain, memiliki makna bahwa setiap kita yang mengerjakannya, pelayanan itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh tanpa kita melihatnya. Kadang-kadang mungkin di saat-saat kita ini sudah letih dan putus asa di dalam pelayanan. Ternyata buah dari pelayanan itu sungguh akan membuat kita ini terkejut dan terkagum. Oh, ternyata apa yang kita kerjakan, waktu yang kita berikan, tenaga yang kita dedikasikan, dana yang kita juga persembahkan, kenyataannya tidak sia-sia. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihatnya di dunia ini. Mungkin karena orang-orang yang kita layani sudah jauh di sana dan kita tidak melihatnya. Tapi ketika kita membuka mata di dalam
kerajaan sorga, buah-buah itu tersedia bagi setiap kita yang tidak lelah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kerendahan hati di dalam pemikiran dan semangat orang-orang Yunani itu memiliki, Bapak Ibu, pandangan yang sangat nista dan rendah. Karena mereka pikir bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah atau orang-orang yang bodoh. Tetapi justru berbalikan dengan cara Tuhan untuk mengajarkan kepada setiap hamba-hambanya, para pelayan-pelayan Tuhan, para anak-anaknya, justru melayani Tuhan dan sesama harus didasari dengan sikap rendah hati. Karena ketika kita memiliki sikap rendah hati, kita akan meminimalisir pertengkaran, perpecahan di dalam gereja lokal, di dalam tim pelayanan. Karena kalau kita rendah hati, kita juga mau menerima masukan, mau menerima teguran, dan kita juga rela untuk meminta maaf kalau kita juga melakukan kesalahan. Sehingga kita tidak merasa kalau bukan karena saya, pasti pelayanan itu tidak berjalan. Kalau bukan karena saya, pasti gereja lokal itu tidak akan berkembang. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sudah seperti itu, sulit menerima masukan dari orang lain. Sulit untuk menerima orang lain sebagai partner atau sebagai tim dari pelayanan. Karena pasti orang lain itu dianggap tidak sekelas atau tidak level dengan dia. Tapi orang-orang yang melayani dengan rendah hati, dia membuka dirinya, menerima siapapun dia. Entah orang itu suka atau orang itu menolak pelayanan yang kita berikan. Kita tetap rendah hati. Karena seyogyanya apa yang kita kerjakan, seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang yang melayani Tuhan dengan sikap rendah hati, semuanya ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita tujukan untuk manusia, pasti akan mengecewakan. Tapi kalau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dan semuanya kita tujukan hanya kepada Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun, sekalipun mungkin ditolak, tidak disukai, kita tetap maju. Kita tetap memiliki semangat untuk melayani. Tidak pernah patah di tengah jalan. Tetapi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, akan kita emban, akan kita pikul sampai selesai di garis finish seperti Rasul Paulus. Aku telah sampai di garis finish. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus melayani Tuhan, seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, kesimpulannya adalah melayani Tuhan dengan sikap rendah hati yang pertama selalu berpusatkan kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri, bukan dengan pengetahuan dan juga dengan fasihnya dia berkata-kata. Yang kedua, melayani Tuhan dengan sikap rendah hati, tidak pernah mencari kepentingannya sendiri. Kita taruh kepentingan kita itu di belakang, sebab setiap kepentingan kita itu sudah diketahui Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi pergumulan dari setiap hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan, keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita, dan yang lainnya. Juga gereja yang kita layani. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan sikap rendah hati, itu selalu mengutamakan orang lain lebih daripada
mengutamakan diri sendiri. Tidak mudah, tetapi ketika kita mampu melakukannya, kita sedang meneladani sikap dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib supaya setiap kita yang berdosa diselamatkan. Dan pada akhirnya pelayanan kita akan berbuah-buah. Kita akan membaca ayat yang keempat sebagai ayat penutup, dipersilahkan. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang-orang yang kita layani, jemaat yang kita layani, pada akhirnya akan bertumbuh karena melihat sikap kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sehingga mereka juga akan meneladani. Mereka juga akan hidup sama seperti dari setiap kita yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan tiap-tiap orang hendaklah memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga di dalam komunitas, dalam tim, dalam gereja lokal akan ada saling interaksi, saling berbagi, saling memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Dan jikalau itu ada di tempat pelayanan Bapak Ibu Saudara atau Bapak Ibu Saudara berada di gereja lokal, sungguh itu suatu yang indah, yang perlu terus dipertahankan. Sehingga di dalam gereja itu tidak akan ada perpecahan, tapi semangat kebersamaan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus akan benar-benar menjadi nyata. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, dan mari kita terus melayani Tuhan dengan rendah hati. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Ku Mau Melayani Yesus. Sebuah lagu yang lama tapi syarat dengan makna. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Dan lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, tak aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Kembali kita akan pujikan pujian ini. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua.
itu lebih manis dari semua. Lagi katakan, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Mari Bapak Ibu, renungkanlah apa yang lebih indah, lebih manis selain melayani Yesus. Mungkin upahnya tidak langsung kita dapat di bumi ini, tapi pasti itu tersedia di dalam kerajaan sorga. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono berdoa syafaat, lalu saya akan menutupnya di dalam doa berkat. Dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami hingga sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas nasihat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah itu kami dasarkan bukan pengalaman, pengetahuan kami, tetapi berdasarkan kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam keluarga, berkati dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh pengurus GKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan, di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Para mitra bakti yang dengan setia mendukung, menopang pelayanan GKI Mana Eklesia Malang ini. Tuhan berkati dalam seluruh keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih juga tim kamera yang dengan setia Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, masa depan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah, gembala yang baik, senantiasa menolong dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan tempat di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Kristus, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap kami, sidang jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKI Mana Eklesia Malang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi, dengan kasih Kristus yang sedang menyediakan tempat di mana kami boleh bersama-sama melayani satu dengan yang lain. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak cucu mantu, usaha-usaha pekerjaan mereka, dimanapun hamba-Mu berada, biarlah tetap di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintahan kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka dan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan ketika mereka di tengah-tengah kesulitan, kesukaran untuk menata bangsa ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu senantiasa di dalam kehidupan mereka, sehingga para pemimpin kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat
bahkan jadi teladan bagi seluruh bangsa kami. Berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak bangsa, baik di bidang pertanian, di bidang kelautan, di bidang industri, ekonomi, di bidang hukum, di bidang kesejahteraan sosial, Tuhan memberkati sebagai anak-anak bangsa yang terbaik demi kesejahteraan kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati seluruh pembangunan yang diselenggarakan sampai hari ini Tuhan. Tidak lain semuanya demi kelancaran dan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkati Nakes yang saat ini dengan usaha keras untuk lebih baik lagi kesehatan seluruh masyarakat kami. Baik di dunia pendidikan juga Tuhan memberkati sehingga melahirkan putra-putra bangsa yang cerdas, putra-putra bangsa yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendidik-pendidik bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh berkat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah live kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami menyerahkan sepenuhnya pribadi kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, menyertai kami. Baik kami Tuhan, tim GKI Mana Eklesia, kru dan juga para mitra bakti, serta seluruh orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKI Mana Eklesia. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, serta perlindungan datang dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang saudara yang sudah diberkati di dalam tayangan ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu yang akan mengadakan perjalanan ya di dalam Tuhan, menyambut kegembiraan bersama saudara-saudara kita ya di dalam hari Idul Fitri. Jangan lupa pakai protokol kesehatan ya, supaya Bapak Ibu tetap saling menjaga satu dengan yang lainnya. Selamat di perjalanan, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa lagi di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Selamat berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.